Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel Dani. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat ulik-ulik, review-review, bandingin-bandingin beberapa sepatu trail yang lumayan sering aku pakai. Dan ini tuh banyak banget yang nanya, Mas kalau beli sepatu ini tuh pilih yang ini atau yang ini atau yang ini. Nah, aku bakal jabarin semuanya. Dan ya, aku bakal ulas dari mulai desain, kenyamanan, dan performa. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go! So teman-teman, sore ini aku lagi ada di TKP IDN, toko yang udah running hampir 1 tahun, dan di sini ada berbagai macam aparel, aksesoris, dan juga gel-gelan yang bisa menunjang performa pelarianmu. Namanya tkp.idn, ada di Semarang, ada juga di Jogja, dan ada di Marketplace. Nah, tapi kali ini aku nggak mau bahas tentang apparel, nggak mau bahas tentang gel, tapi aku secara khusus mau ngebahas tentang 3 sepatu ini. Jadi ini adalah hal yang lumayan sering ditanyain sama teman-teman. Pertanyaannya intinya gini, Mas Dani, kalau aku beli sepatu, kira-kira mendingan tipe yang mana? Apakah Asics Trabuco, atau Asics Fuji Speed, atau Asics Metaspeed? Nah, di video kali ini kita bakal ulas semuanya, kita bahas semuanya, dan kalian nantinya harapannya bakal bisa memilih kira-kira mana yang cocok untuk preferensi kalian, untuk style kalian, dan untuk kenyamanan kalian. Yuk kita tata dulu. Oke, nggak pakai lama, di depanku sudah ada 3 sepatunya. Tapi sebelumnya aku mau minum dulu karena habis nge-review sepatu ini aku mau lari guys, lari sore, persiapan menuju ke Gespa. Sobos yang kelapa ini enak banget. Oke, yang pertama aku mau komentarin desain dan warnanya dulu. Di depan ini ada Trabuco 13. Ini adalah line up yang paling di antara 3 ini yang paling miring ya. Ini kisaran 2 jutaan, 2,1 kalau nggak salah. Dan lalu ini ada Fuji Speed, ini 2 jutaan tua, hampir 3, ya enggak sih, 2,5-an ini. Lalu ini yang paling mahal. Ini sepatu yang cukup legend, buat aku legend karena dia udah menemani aku menemani aku berjuang di Italia, Prancis, dan Swiss ketika UTMB. Tapi bukan yang ini, aku pakainya yang warna lama, yang warna hijau. Ini adalah warna yang baru, yang peach. Dan yes, untuk ketiga sepatu ini desainnya aku suka. Sebenarnya teman-teman bisa ngelihat lebih detailnya itu di review yang satu-satu. Ada review tentang ada review tentang Trabuco sendiri, ada review tentang Fuji Speed sendiri, ada review tentang Meta Fuji sendiri. Nah, cuman ya kalau untuk pendapatku pribadi secara desain, sejujurnya aku paling suka ya yang paling mahal ya. Ya entah kenapa ini paling keren aja, paling oke secara desain, dan paling sporty untuk area untuk desain uppernya ini. Fuji Speed juga keren, Trabuco juga keren. Ya ini preferensi atau selera sih. Cuman untuk Meta Fuji ini yang warna peachnya ini aku suka banget, karena yang sebelumnya warna hijau dan aku tuh nggak terlalu suka warna hijau jujurnya. Cuman colorway palette yang pertama ketika awal launching itu mereka kayak hijau semua. Meta Fuji hijau, Fuji Speed juga hijau, dan ya Fuji Speed yang baru ini yang line up color atau warna keduanya yang orange nya aku juga suka ya, karena orange gitu loh, lebih gonjreng daripada hijau. Karena kalau hijau tuh di trail atau di gunung tuh kayak nyaru sama kayak pohon. Dan mungkin langsung aja secara penampilan atau desain dan warna itu sebenarnya selera,
Cuman aku mau komentarin perbedaan dari masing-masing tipe ini. Nah, untuk secara ketinggian atau apa ya, midsole-nya Meta Fuji ini yang paling tebal guys. Meta Fuji paling tebal, yang kedua Fuji Speed, lalu Trabuco. Dan itu kalau dari ketebalan midsole-nya. Untuk segi keempukannya, yang paling empuk adalah Meta Fuji. Yes, paling tebal biasanya paling empuk. Sedangkan yang paling keras adalah, nah ini aku rada bingung nih antara dua ini. Cuman gimana ya? Sebenarnya midsole-nya tuh beda material. Ini FF++. Kalau yang Fuji Speed tuh Fuji Speed FF++, Trabuco FF++, dan yang Meta Fuji yang beda, FF Turbo. Itulah kenapa selain karena dia lebih tebal, feels-nya, midsole-nya ini karena beda bahan, dia jadi lebih empuk. Nah, lalu persamaannya, dua sepatu ini adalah sepatu carbon plate. Meta Fuji carbon plate, Fuji Speed juga carbon plate. Nah, cuman bedanya carbon plate-nya si Fuji Speed ini tidak sekaku carbon plate-nya Meta Speed line up road-nya ya. Jadi dia sedikit lebih lentur guys. Ini masih bisa ditekuk tuh, ya kan? Aku nggak ngerti ya, mungkin dibuat seperti itu supaya sedikit elastis kali ya. Nah, kalau yang Trabuco ini jelas non karbon karena ya dia secara harga juga lebih murah, dan ini menyasar teman-teman yang baru pertama kali atau baru mau nyobain line up ASICS atau baru nyobain ngetrail teman-teman. Oke. Lalu aku mau komentarin kenyamanan. Kalau secara rating, secara kenyamanan, yang paling nyaman itu yang ini, Meta Fuji, lalu Trabuco, lalu Fuji Speed. Nah, aku bakal jabarin alasannya. Kenapa? Jadi Fuji Speed ini mungkin dia karena didesain untuk racing, Fuji Speed untuk race, jadi dia lebih narrow, lebih lancip dibanding dua sepatu yang lain. Jadi Fuji Speed ini two box-nya ini yang paling sempit teman-teman. Jadi kalau agak lama lumayan nyeri, dan pengalamanku di sepatu yang lama di Fuji Speed 3 yang warna hijau, bagian ini jentiknya itu sobek kanan kiri. Itu udah nemenin aku 100 kilo di BTS Ultra dan beberapa race lain. Nah, di sininya tuh udah sobek. Jadi yaitu karena dia sempit teman-teman. Sementara kakiku wide, dan mayoritas kita orang Asia itu memang kakinya wide. Aku nggak ngerti kenapa lah. Tapi untuk agility dia enak, dia nyaman, dia lincah, dan buat rute-rute yang teknikal sepatu ini tuh yang paling enak. Kok aku loncat ya? Karena ini lagi ngomongin kenyamanan, jadi aku skip dulu. Yang kedua, Trabuco. Ini sepatu yang nyaman banget. Dia sangat wide, sangat lebar. Dia juga relatif empuk. Nah, kelemahannya adalah sepatu ini pori-porinya cukup besar. Jadi kalau dipakai di medan atau rute-rute yang mirip misalnya kayak BTR, Culali, atau apa sih, Lautan Pasir gitu, atau BTS, Bromo Tengger Semeru, atau Rinjani, ini lumayan gampang si pasir itu masuk, terutama pasir atau partikel yang kecil-kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, sepatu ini relatif berat daripada yang lain. Jadi ketika kita ngelangkah itu bakal feels-nya, atau kalau jangka panjang atau kalau jarak yang panjang, dia bakal lebih berat, lebih menguras energi. Nah, berikutnya adalah dibanding ketiga sepatu ini yang paling lama keringnya. Aku nggak ngerti secara material atau gimana, yang jelas aku beberapa kali pakai sepatu ini ketika hujan itu relatif gampang kakinya tuh medok, kakinya tuh kayak apa, keriput-keriput gitu telapak kakinya, ya karena dia susah kering, lebih lama kering ya, bukan susah kering tapi dia lebih lama kering dibanding sepatu yang lain. Oke, secara kenyamanan buat aku yang paling enak adalah ini Meta Fuji. Jadi secara midsole, secara two box dia itu oke, dan dia tuh walaupun tinggi tapi dia ada carbon plate-nya, jadi dia relatif empuk tapi pantulannya enak, dan
aku tidak ada masalah di heel cup ataupun di lidah. Nah, materialnya ini untuk uppernya ini dia aku nggak ngerti ya, ini ada pori-porinya atau enggak, cuman yang jelas aku pakai ini di BTR, di pasir-pasir gitu, dia tuh minim pasir masuk ke dalam, partikel kecil tuh minim masuk ke dalam, debu-debu kecil gitu, tapi masuknya dari sini, dari atas ya, dari heel, dari lidah. Nah ya karena aku waktu itu nggak pakai gaiter jadi masuk semua ya. Itu kalau dari segi kenyamanan. Berikutnya kalau dari segi performa, yang pertama jelas Meta Fuji, yang kedua dan ketiga ini aku imbang sih, nanti aku jabarin alasannya. Jadi ini tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tapi dua-duanya imbang. Jadi gini, dua sepatu ini untuk performa dia mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kalau kalian race pendek, kalau kalian buat kebut-kebutan, Fuji Speed bakal lebih enak. Ya, dia memang didesain untuk race, dia didesain untuk kecepatan, dia ringan, walaupun dia lebih sempit. Itulah kenapa aku bilang kalau buat race jangka panjang ini, kalau buat aku kurang rekomen, kecuali kalian kakinya sempit. Sebaliknya, Trabuco ini dia adalah all round shoes. Dia bisa kalian pakai short, dia bisa kalian pakai long. Tapi balik lagi dia juga punya kelemahan yang tadi aku bilang, dia lebih berat. Apalagi kalau semisal kita lebih dari 50 kilo, 100 kilo yang misalnya 24 jam, itu kan kemungkinan besar kita bakal kena hujan atau nginjek kayak semacam sungai atau rawa gitu. Nah ini Trabuco ini relatif rada susah kering. Jadi kalau aku cara menanggulanginya adalah bawa sepatu lain di drop bag. Misalnya kemarin waktu Merbabu Sky Race aku pakai Trabuco di awal kayak berapa ya, 20 km pertama, and then berikutnya aku ganti Fuji Speed yang hijau tuh. Dan seperti yang kalian duga, buat apa ya, senjata pamungkas atau sepatu yang secara performance aku paling suka adalah Meta Fuji. Sebenarnya mungkin karena apa ya, karena aku suka main aman, jadi ketika turunan-turunan yang teknikal aku relatif pelan, tapi ketika tempat-tempat yang runnable yang bisa dilariin aku bakal lebih ngegas. Nah ini kelemahannya cuman di turunan atau naikan yang teknikal karena staknya terlalu tinggi. Jadi kita tuh kalau mau uphill tuh ngangkat kaki lebih tinggi, dan semisal kalau turunan downhill yang teknikal ada akar batu gitu ya gimana ya, karena staknya ini tinggi kita tuh rawan ankle gitu loh teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau pakai ini sepatu. Tapi istimewanya sepatu ini adalah ketika kamu menemui atau melewati medan yang runnable atau makadam yang batu-batu banyak gitu tuh, nah sepatu ini tuh redamannya tuh enak banget karena sekali lagi dia tebal. Jadi ketika makadam turunan downhill yang rada panjang gitu, aku tuh kan anggap aja di apa ya, di kategorinya tuh kalau race ada di papan tengah lah. Nah ketika turunan tuh aku bisa nyusul lumayan banyak peserta guys, karena mereka pada nyari-nyari gitu ketika makadam batu-batu, sementara aku pakai sepatu ini bisa gas. Dan plate karbonnya itu kalau kita ada sisa tenaga atau kita spare nutrisi yang cukup banyak, kamu tinggal pantulin aja waktu flat atau waktu turunan, dia tuh langsung wush gitu, karena pantulannya ya gimana pun sepatu karbon ini bro, jadi lebih mantul atau lebih jauh gitu jangkauannya. Ya itu dari segi performance. Nah sekarang yang paling penting adalah kapan kamu pakai Fuji Speed, kapan kamu pakai Trabuco, dan kapan kamu pakai Meta Fuji. Atau kita balik aja, kira-kira kondisi seperti apa yang mengharuskan kamu beli salah satu ini. Oke, kalau semisal kamu pemula atau kamu baru mau coba-coba pakai Asics atau kamu istilahnya tuh baru nyobain trail run, berarti kan pola pikirnya adalah mau coba atau mau beli satu sepatu dulu nih. Nah aku prefer yang Trabuco. Ini tuh bener-bener sepatu segala medan, sepatu ibaratnya kalau buat trail tuh dia all round. Buat latihan dia enak, relatif kuat, relatif awet, dan dia bisa dipakai buat race juga. Apalagi kalau sekali lagi ini kita ngomongin newbie atau pemula
otomatis kategorinya tuh maksimal di middle, maksimal di 40-50 yang which is lebih jarang kena hujan ya. Jadi kelemahan yang aku rasain tuh mungkin kalian nggak rasain, dan jadi ya ini cocok banget. Ini udah kayak sekitar 250-an kilo, tapi lihat guys, outsole-nya tuh masih setebel ini. Cuman ya lagi-lagi aku sedikit ada kelemahan di jentik. Padahal tuh ini sudah white, tapi entah kenapa di jentikku ya tetap aja nih. Mungkin kalau downhill kayak nusuk gitu loh guys, karena kakiku memang se-white itu. Nah, terus buat teman-teman yang udah sedikit intermediate, yang mungkin udah lebih dari 1 tahun ngetrail dan cari sepatu khusus buat race, sepatu buat ugal-ugalan, nah ini baru Fuji Speed. Fuji Speed ini adalah sepatu atau line up paling lincah yang dimiliki Asics. Bahkan atlet-atletnya dia yang di luar ya, yang ITR Apoy-nya di atas 750 atau yang cewek-cewek di atas 600, aku kalau perhatiin tuh mereka selalu pakai Fuji Speed. Jadi carbon plate-nya relatif fleksibel, nggak sekaku yang sepatu roadnya dia. Jadi dia masih bisa kelak-kelok gitu, dan dia didesain lebih narrow. Analoginya atau asumsiku tuh dia supaya lebih lincah dan dia ringan. So far untuk Asics ini, baik yang Trabuco atau Meta Fuji atau yang Fuji Speed, untuk outsole-nya dia luar biasa awet guys. Bahkan Meta Fujiku yang udah 400 atau 500 kilo lebih itu, yang kalah tuh uppernya dulu. Uppernya mulai rontok, tapi outsole-nya dia masih amat sangat bagus. Jadi ya ini diperuntukkan untuk kamu yang mencari kecepatan, mencari podium, mencari PR, dan buat rute-rute atau gunung-gunung race-race yang banyak teknikal, banyak batu-batu, banyak akar-akar, banyak hal-hal yang susah dilariin. Fuji Speed ini bakal membantu kamu lebih leluasa ketika melewati berbagai medan itu teman-teman. Oke, dan yang terakhir, di kondisi apa kamu harus beli Meta Fuji adalah ketika kamu punya budget lebih dan kamu tipikal orang yang lebih suka main aman, atau kamu cari sepatu untuk 50 kilo ke atas. Nah, aku bakal rekomenin si Meta Fuji ini. Dan selain kenyamanan yang tadi aku udah highlight, dia itu toe box-nya ini cukup lebar. Khusus di seri ini aku tidak ada masalah di jentik, bahkan sampai 500 kilo dia masih awet. Nah, di depannya ini juga dia ada kayak semacam karet yang kaku. Jadi ketika kita nabrak batu, kaki kita nabrak batu atau ranting atau kayu, relatif nggak nyeri guys. Terus aku juga tidak pernah ada masalah di heel atau tumit dan lidah. Ini amat sangat nyaman. Nah, khusus Fuji Speed dan Meta Fuji, dia talinya tuh enak banget, ada semacam polanya gitu, kayak kalau di seri roadnya tuh kayak Meta Speed. Jadi kita nali sekali kencang itu dia relatif aman, nggak perlu kita tali double dan ngunci gitu. Kalau yang Trabuco ini dia talinya masih biasa, dan kalau dibandingin secara bobot dari talinya sendiri memang terlihat jelas bahwa si Trabuco ini talinya lebih tebal dan lebih berat. Ya, jadi itu adalah ensiklopedia Asics ala Danichika. Teman-teman kalau punya pendapat lain monggo tulis di kolom komentar. Yang jelas aku mau kasih bocoran ke teman-teman bahwa tahun depan Asics bakal lebih gila-gilaan. Buat kalian yang cari atau tanya-tanya Trabuco Max, tenang, tahun depan mereka kemungkinan bakal hadir, atau kalau nggak ada halangan mungkin akhir tahun ini, aku nggak tahu ya, dan nggak cuma Trabuco Max, masih ada line up trail dari Asics yang lain. Selain sepatunya, apparelnya juga, shortnya juga, jaket dan segala aksesorinya bakal lebih lengkap. Nah, sekarang kira-kira sepatu apa yang bakal aku pakai di Jepang? Aku masih galau. Yang jelas ini nggak aku bawa, Trabuco-nya nggak aku bawa karena ini aku rada takut kalau dia dipakai lebih lama kayaknya ini bisa jebol. Mungkin ya, mungkin.
Tapi ini masih tanggal 3 dan aku baru berangkat tuh tanggal 17. Masih ada 14 hari ketika video ini diambil. Jadi mayoritas pola atau mayoritas latihanku bakal pakai si Trabuco ini. Dan kemungkinan besar aku bakal pakai ini Meta Fuji, karena aku kalau lihat review-reviewnya di YouTube, kalau lihat literatur tentang Kagaspa itu dia relatif runnable, yang berarti Meta Fuji ini bakal lebih berguna, lebih enak dipakai di sana, sama kayak waktu UTMB di Mont Blanc di Chamonix sana. Fuji Speed ini masih baru guys, jadi yang hijau aja itu barusan aku hibahin, jadi masih bagus, outsole-nya masih nge-grip banget, cuman ada sedikit mungkin rantas rantas tipis atau mau sobek di bagian kelingking. Ya semoga bisa berguna buat teman yang lebih membutuhkan, jadi aku hibahin. So mungkin itu aja dari aku. Buat teman-teman kalau ada komentar lain, ada pertanyaan, langsung aja tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.